Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait ketertutupan relasi. Pada ketertutupan relasi, intinya adalah kita membahas bagaimana bentuk dari tutupan refleksif R, tutupan simetris dari R, dan tutupan transitif dari R. Baik, kita akan bahas pendahulunya dulu. Misalkan suatu jaringan komputer memiliki pusat data di Boston, Chicago, Denver, Detroit, New York, dan San Diego. Terdapat saluran telepon satu arah langsung dari Boston ke Chicago. Gitu ya. Jadi di sini uh, dari Boston ke Chicago, lalu ada juga Boston ke Detroit, ada Chicago ke Detroit, ini Detroit, lalu di sini ada Detroit ke Denver, dan ada nanti New York ke San Diego. Misalkan R adalah relasi yang memuat A, B, jika ada saluran telepon dari pusat data di A ke pusat data di B. Gitu ya. Jadi kita katakan pasangan terurut A, B jika ada saluran telepon yang menghubungkan dari pusat data di A ke pusat data di B. Lalu bagaimana kita bisa menentukan apakah ada beberapa link yang mungkin tidak langsung gitu ya, yang terdiri dari satu atau lebih saluran telepon dari satu pusat ke pusat yang lainnya. Untuk kasus saluran telepon ini dia transitif atau tidak? Oke, dia adalah tidak transitif. Kenapa? Kalau kita ngomongin tidak transitif, berarti kalian harus mengambil counter example yang menggagalkannya. Oke, di sini kita punya dari Boston ke Detroit. Dari Detroit ke Denver. Nah, maka haruslah kalian memiliki saluran telepon dari Boston ke Denver. Artinya di sini Boston, Detroit, elemen dari, anggaplah ini adalah relasi R ya, relasi R, Detroit ke Denver juga ada di R, nah maka haruslah Boston, Denver ada di R. Tapi ada nggak di R? Nggak ada nih. Boston ke Denver nggak ada nih yang menghubungkan. Nah, maka dia tidak ada, maka dia tidak transitif. Ya, tadi sudah diinformasikan bahwa relasi yang tadi ya, relasi R tadi tidak transitif, gitu ya. Lalu pada bagian ini gitu ya, ketertutupan relasi, kita akan mempelajari metode untuk menemukan. Kita akan mencari nih semua pasangan lain gitu ya. Kalau dalam konteks relasi ini adalah semua pasangan pusat data yang memiliki link sedemikian sehingga bisa membangun relasi transitif S gitu ya. Relasi transitif S adalah relasi baru di mana S di sini adalah himpunan bagian dari setiap relasi transitif yang memuat R. Maksudnya gimana? Jadi saya punya R yang ini tidak transitif. Lalu saya menemukan. Kalau menemukan berarti kita menambahkan sesuatu. Siapa? Menambahkan semua pasangan terurut. Gimana? Apakah kita ada boleh sembarangan menambahkan pasangan terurut siapapun? Nah, nggak boleh gitu ya. Dia harus, kan kita tujuannya adalah dari tidak transitif, kita tujuannya mau membuatnya menjadi transitif. Nah, maka di sini kita akan mencari pasangan terurut lain gitu ya, sedemikian sehingga relasi tersebut menjadi transitif. Oke, jadi dia apa? Jadi kita definisikan ada relasi baru nih. Relasi baru yaitu si S. S di sini merupakan relasi R yang tidak transitif ditambahkan dengan pasangan terurut lain sedemikian sehingga relasi S ini menjadi transitif. Berarti relasi baru S ini adalah relasi transitif dan karena R ditambahkan berarti R-nya masih ada gitu ya dan memuat R. Jadi relasi baru S yang terbaru nih yang udah kita tambahkan dengan pasangan terurut sedemikian sehingga relasi tersebut menjadi transitif gitu ya, yang baru nih S adalah relasi yang sudah menjadi transitif dan di dalam S ini memuat R.
gitu ya. Jadi apa? S adalah himpunan bagian dari setiap relasi transitif yang memuat R. S di sini adalah relasi transitif terkecil, jadi anggota adalah yang terkecil yang memuat R. Kalau seperti ini, maka relasi S tersebut disebut sebagai tutupan transitif R. Jadi siapa tutupan transitif R? Yaitu si S. Siapa itu S? S adalah relasi transitif terkecil yang di dalamnya memuat R. Yang elemen-elemennya si S ini, di dalamnya juga ada elemen dari si R ini. Oke, di sini jika R adalah relasi pada himpunan A, R dimungkinkan memiliki atau tidak, gitu ya. Kita kan sudah bahas beberapa sifat pada relasi, baik refleksif, lalu ada simetris, ada antisimetris, dan transitif. Nah, di sini kita anggaplah bahwa di sini ada sifat P, gitu ya. Nah, relasi R ini dimungkinkan dia tidak memiliki sifat tertentu. Artinya relasi R itu bisa memiliki atau tidak memiliki sifat P, di mana P-nya di sini bisa refleksif, simetris, antisimetris, dan atau transitif. Ketika R tidak memiliki sifat tertentu, tadi P-nya di sini adalah refleksif, simetris, antisimetris, maupun transitif, gitu ya, kita akan mencari relasi terkecil S pada himpunan A sedemikian sehingga S tersebut yang awalnya yang R-nya di sini kan dia tidak memiliki sifat P ya. Lalu di sini ada relasi S, di sini sudah memiliki sifat P dan di mana S-nya tersebut memuat R. Kita masuk ke definisi 12. Jika R adalah suatu relasi pada himpunan A, R adalah suatu relasi pada himpunan A, maka tutupan R terhadap sifat P gitu ya, tutupan relasi R pada sifat P jika ada apa? Kita definisikan relasi baru ya. Ini relasi baru itu relasi S. Dia sama pada A juga seperti relasi R juga pada A gitu ya. Nah, uh, yang sebelumnya R yang di sini tidak memiliki sifat P, nah di sini kita definisikan S-nya di sini sebagai tutupan R. Jadi tutupan R di sini adalah si relasi S, di mana S-nya di sini memiliki sifat P dan S-nya di sini juga memuat R. Dan merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan A cross A. Ini sama ya, A cross A adalah himpunan keseluruhan semua pasangan terurut yang mungkin dari A ke A yang memuat R dengan sifat P. Jadi di sini kita punya R di sini adalah relasi pada himpunan A. Nah, tadi sudah diinformasikan sebelumnya bahwa R di sini bisa memiliki atau tidak memiliki sifat A. Nah, di sini kita definisikan tutupan R gitu ya terhadap tutupan relasi R terhadap sifat P gitu ya kita definisikan sebagai S, di mana S di sini ada S di A juga ya, kan di sini kan R-nya pada himpunan A, ini juga S-nya pada A, di mana S di sini adalah relasi dengan sifat P yang awalnya bisa memiliki atau tidak. Nah, ini udah pasti gitu ya, sudah pasti S di sini memiliki sifat P dan S ini juga memuat R. Jadi di dalam S ada R gitu ya. S di sini merupakan sama kayak definisi relasi karena di relasi ya merupakan himpunan bagian dari karena S pada A berarti dari A cross A yang memuat R, di dalamnya ada R dan memiliki sifat P gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jika kita memiliki suatu relasi S, gitu ya, yang merupakan himpunan bagian dari setiap relasi yang memuat R dengan sifat P, berarti dia tutupan R, gitu ya. Kenapa tutupan R? Karena dia adalah himpunan bagian dari setiap relasi R dengan sifat P, jadi dia tutupan. Kita sebut sebagai tutupan R terhadap sifat P.
Jadi, relasi S adalah tutupan relasi R terhadap sifat P, artinya apa? Merupakan himpunan bagian dari setiap relasi yang memuat R dengan sifat P. Maka relasi S tersebut haruslah tunggal. Jadi cuma ada satu S, gitu ya. Gimana cara ngebuktiin ketunggalan? Nah, anggaplah kita memiliki dua relasi, yaitu relasi S dan relasi T, di mana keduanya memiliki sifat P dan merupakan himpunan bagian dari setiap relasi dengan sifat P dan dia juga memuat R. Oke, S dan T di sini juga mereka itu himpunan bagian satu sama lain. Jadi S adalah himpunan bagian dari T, karena kan dia harus sama ya, dan T di sini juga merupakan himpunan bagian dari S. Nah, maka demikian apa? Maka S haruslah sama dengan T. Relasi yang demikian jika ada adalah relasi terkecil dengan sifat P yang memuat R. Karena relasi tersebut merupakan himpunan bagian dari setiap relasi dengan sifat P yang memuat R. Jadi, tutupan R di sini terhadap sifat tertentu P gitu ya, merupakan himpunan bagian dari setiap relasi dengan sifat P yang memuat R dan merupakan relasi terkecil dengan sifat P yang memuat R. Baik, kita masuk saja ke angkanya. Di sini dimisalkan kita punya ada relasi R-nya di sini adalah 1,1, 1,2, 2,1, dan 3,2. Pada himpunan A-nya adalah 1, 2, 3. Nah, relasi R di sini tidak refleksif. Kenapa tidak refleksif? Karena kalau refleksif itu memastikan bahwa setiap simpulnya di sini, setiap titiknya ada anggota yang bercermin, atau biasanya kan A, A ada di R ya. Berarti di sini kita harus memastikan bahwa ada 1,1, ada 2,2, dan ada 3,3 di R. Tapi semuanya ada nggak? Nah, yang ada cuma 1,1, sementara 2,2 dan 3,3 tidak ada di R. Maka R-nya di sini tidak refleksif. Oke, karena tidak refleksif, kita mau mencari tutupan refleksif dari R. Oke, jadi tadi kalau sebelumnya kita menuliskannya gini ya, tutupan dari relasi R terhadap sifat P, di mana tadi sifat P di sini kemungkinannya ada refleksif, ada simetris, ada antisimetris, dan ada transitif, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sudah jelas P yang dimaksud adalah sifat refleksif, ya udah berarti namanya adalah tutupan refleksif dari R. Gitu ya. Oke, kita mau mencari nih tutupan refleksif dari R. Apa ini? Ini merupakan relasi yang memiliki sifat P. Di sini sifat P-nya adalah refleksif, berarti relasi yang refleksif sekecil mungkin, berarti elemennya itu sekecil mungkin gitu ya, yang memuat R. Oke, gimana caranya? Ya udah, tadi gimana supaya menjadi relasi refleksif, maka dan dia harus juga memuat R, maka di sini R ditambahkan dengan pasangan terurut sedemikian sehingga R-nya menjadi transitif. R yang baru ya, R yang baru menjadi transitif. R yang baru ini adalah R yang sudah ditambahkan dengan pasangan terurutnya. Kayak di sini pasangan terurut yang mengakibatkan relasi tersebut tidak refleksif adalah pasangan terurut 2,2 dan 3,3. Kenapa? Karena 1,1-nya sudah ada di R. Nah, sementara 2,2 dan 3,3 belum ada di R. Berarti gimana nih supaya cara transitif? Ya udah, kita tinggal menambahkan dua pasangan terurut ini, yaitu pasangan terurut pertama itu 2,2 dan pasangan terurut yaitu 3,3. Nah, relasi yang sudah ditambahkan tersebut, yang kita sebut sebagai relasi baru, nah ini sudah memuat R dan sudah jelas ya bahwa dia adalah bersifat P, yaitu bersifat refleksif. Jadi gimana? Jadi di sini tutupan refleksif gitu ya. Jadi ini tutupan refleksif, maka tutupan refleksif dari R, misalkan S gitu ya. Jadi S siapa? Yaitu 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,2, dan 3,3.
Oke, di sini S adalah tutupan refleksif dari R, di mana di sini sudah S di sini sudah bersifat refleksif. Kenapa? Karena R-nya tadi kan tidak refleksif ya, maka S di sini adalah si tutupan refleksif dari R. Dia sudah refleksif, artinya dia sudah ada 1,1, ada 2,2, dan ada 3,3. Dan dia juga memuat R. R apa? R 1,1, 1,2, 2,1, dan 3,2. Oke, jadi di sini S di sini kita sebut sebagai tutupan refleksif dari R. Oke, misalkan diberikan relasi R pada himpunan A, nah maka tutupan refleksif dari R dapat kita bentuk dengan menambahkan ke dalam R semua pasangan dalam bentuk A, A dengan A elemen A yang belum ada di R. Tadi contohnya adalah 1,1, 2,2, dan 3,3. Kalau ada 3 pasangan terurut ini, maka relasinya menjadi relasi yang refleksif. Ternyata yang sudah ada ini adalah 1,1, nih udah ada di R. Nah, maka haruslah kalian menambahkan 2,2 dan 3,3 ini ditambahkan ke R. Sedemikian sehingga kita akan menemukan relasi baru, kayak relasi baru yang refleksif dan memuat R. Relasi baru yang sebelumnya belum refleksif ya, yang refleksif dan memuat relasi yang lama, yaitu memuat R. Artinya apa di sini? Jadi tutupan refleksif dari R gitu ya, sama dengan R gabung delta, di mana deltanya di sini karena refleksif ya, deltanya di sini adalah himpunan di mana anggota pasangan terurutnya adalah A, A, di mana A adalah elemen A besar yang merupakan relasi diagonal pada A. Jadi di sini kita punya demikian sehingga apa? Tutupan refleksif dari A, ini karena kita ngebahas refleksif dulu ya, bukan simetris, bukan transitif, tapi kita bahas refleksif. Itu apa? Sama aja kayak, ini tutupan refleksif dari R ya, merupakan gabungan dari R dengan delta, di mana dengan deltanya di sini adalah pasangan terurut A, A yang ada di A, gitu ya. Oke, ini adalah formula umumnya. Kita masuk ke contoh 32. Tentukan tutupan refleksif dari relasi R, di mana R-nya di sini anggotanya adalah pasangan terurut A, B, di mana A kurang dari B pada himpunan bilangan bulat. Oke, di sini kita katakan refleksif jika ada A, A gitu ya, di mana A-nya di sini adalah himpunan. Nah, di sini apa? Himpunan A-nya di sini himpunan bilangan bulat, gitu ya. Ya, kita punya ada R. R-nya di sini adalah himpunan dengan elemennya adalah A, B, di mana A-nya kurang dari B. Artinya apa? Kalau kita membutuhkan A, A, maka di sini jadi apa? A, A. Maka di sini haruslah A, B-nya diganti A diganti dengan A. Apakah A kurang dari A? Kan enggak, maka haruslah tandanya adalah sama dengan. Nah, sementara di sini kan tandanya adalah kurang dari. Maka di sini yang kita sebut sebagai segitiganya, yaitu himpunan yang mau kalian tambahkan. Tapi di sini bukan A sama dengan A gitu ya, karena kan sudah pasti A sama dengan A. Maka di sini kita tinggal ganti aja A adalah himpunan bilangan bulat. Pasangan terurut A, A, di mana A-nya adalah bilangan bulat. Oke, tapi kita harus menghubungkan dengan si R. R-nya di sini nggak boleh A, A loh. R di sini harus A, B. Berarti kita bisa nyatakan delta ini juga sebagai A, B. Tapi kita harus informasi bahwa di sini A-nya, B-nya harus sama dengan si A-nya gitu ya. Nah, maka di sini haruslah A sama dengan B. Nah, maka di sini tutupan refleksif dari R di sini merupakan R gabung delta, di mana di sini yang pertama R-nya adalah pasangan terurut A, B, di mana A-nya kurang dari B, ya digabung dengan si deltanya. Nah, sebelum ke sini ada lagi nih keterangannya bahwa di sini adalah A, B, si R-nya ya. Nah, digabung dengan, nah delta ini bisa kita ganti nih yang di atas, yaitu di mana A, B haruslah A sama dengan B, supaya nanti jadi A, A gitu ya. Oke, kita punya A, B, tinggal di sini ada kurang dari, di sini ada sama dengan. Nah, di sini adalah gabungannya. Ya udah tinggal kita gabung, maka haruslah
dia merupakan himpunan AB di mana A-nya kurang dari sama dengan B. Oke, ini adalah tutupan refleksif dari R, di mana tutupan refleksif dari R di sini sudah pasti dia memiliki sifat refleksif, gitu ya, dan dia memuat R. Kenapa memuat R? Karena kan di sini kurang dari sama dengan itu di dalamnya ada yang kurang dari dan ada yang sama dengan. Yang kurang dari itu menyatakan memuat R, sementara yang sama dengan memuat si refleksif. Oke, itu yang terkait tutupan refleksif. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan melanjutkan ke tutupan simetris. Relasi, ya kita di sini ada relasi dengan elemennya adalah 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,1, dan 3,3 pada himpunan 1, 2, 3. Nah, relasi tersebut bukan relasi yang simetris. Kenapa bukan relasi yang simetris? Ya, karena di sini kalau kita punya A, B, anggaplah di sini ada relasi R ya. Relasi R-nya di sini A, B ada di R, maka haruslah B, A ada di R. Ternyata di sini kita menggunakan counter example untuk menggagalkannya. Kita ambil aja di sini siapa? Yaitu misalkan 1,2. 1,2 ada di R sih, tetapi apakah 2,1 ada di R? Ternyata tidak ada. Maka dia tidak simetris, gitu ya. Oke, karena tidak simetris, maka kita harus mencari atau menemukan bagaimana relasi sekecil mungkin yang memuat R, atau kita sebut sebagai tutupan simetris dari R. Gimana nih tutupan simetrisnya gitu? Maka kita harus menambahkan sesuatu yang membuatnya menjadi bolak-balik, atau dengan kata lain, kalau kita punya AB, maka kita tambahkan BA. Oke, di sini kita cek satu-satu. Yang 1,1 yang di sini ketika A-nya 1, B-nya 1, ya berarti kan ketika saya balik B, A jadi tetap 1,1 ya. Ini BA. Oke, yang atas kalau ini A-nya 1, B-nya 2, maka di sini menjadi BA-nya menjadi 2,1. 2,1 belum ada. Nah, maka harus kalian tambahkan di sini ya. Tambahkan 2,1. Lalu 2,2 idem dengan yang 1,1 kita skip karena dia sudah pasti ada B, A-nya gitu ya. Lalu kalau 2,3 maka B, A-nya adalah 3,2. Oh, ini dia sudah ada. Nah, sementara kalau 3,1 di sini harus ada 1,3. Nah, ini yang belum ada, jadi ini harus ditambahkan ya. Jadi kita menambahkan 2,1 dan 1,3. Nah, sementara yang 3,2 ini adalah 2,3, ini sudah ada juga di sini. Oke, berarti kita hanya perlu menambahkan dua pasangan terurut, yaitu pasangan terurut pertama adalah 2,1 dan pasangan terurut kedua adalah 1,3. Artinya apa? Artinya di sini kita akan membentuk relasi baru yang simetris dan telah memuat R yang kita sebut sebagai tutupan simetris dari R. Jadi gimana? Jadi tutupan simetris dari R di sini merupakan relasi yang sudah simetris, artinya yang sudah kalian tambahkan dengan 2,1 dan 1,3, dan dia juga sudah memuat R. Ya. Berarti di sini anggaplah tutupan simetris R-nya saya notasikan dengan S. Nah, maka di sini S-nya di sini yang merupakan tutupan simetris dari R ya, adalah, ya udah 1,1, 1,2, kita menambahkan 1,3 yang ditambahkan ya. Lalu ada 2,1 ini juga ditambahkan, 2,2 ini ada di R, 2,3 ada di R, 3,1 ada di R, dan 3,2 ada di R. Maka di sini relasi baru S merupakan tutupan simetris dari R, di mana S di sini adalah relasi simetris terkecil yang memuat R. Ya. Jadi, perumuman dari sebelumnya bahwa tutupan simetris dari relasi R di sini kita dapat bangun dengan menambahkan semua pasangan terurut dalam bentuk B, A. Jadi kalau misalkan ada A, B di dalam relasi, maka kalian harus menambahkan B, A ke dalam relasi jika B, A itu belum ada di dalam R. Kalau misalkan udah ada B, A gimana? Ditambahin nggak? Ya nggak usah. Karena konteks gabungan, kalau kalian menambahkan dua elemen yang sama gitu ya, digabung, nah kalian hanya perlu menulisnya satu kali. Ya, jadi gimana bentuknya? Kalau tadi sebelumnya kita review lagi, kalau tutupan refleksif,
dari R tadi gimana? Yaitu R gabung segitiga gitu ya dengan atau delta dengan deltanya di sini adalah A, A di mana A-nya adalah elemen dari si himpunan A. Di sini artinya apa sih relasi R pada himpunan A. Kalau relasi R-nya pada himpunan bulat ya udah A-nya diganti bilangan bulat gitu ya pada himpunan A. Oke, itu yang refleksif. Nah, terus yang sekarang adalah simetris. Berarti gimana nih untuk tutupan simetris dari relasi R di sini gitu ya, merupakan R gabung R inverse. R gabung R inverse dengan R inverse di sini merupakan kebalikannya, yaitu kalau R-nya di sini adalah A, B, ada di R gitu ya, maka R inverse-nya adalah B, A, di mana A, B-nya ada di R. Gitu ya. Ya, kita masuk ke contoh tiga. Tentukan tutupan simetris dari relasi R, di mana relasi R di sini di dalamnya adalah pasangan terurut A, B, di mana ada ketentuannya yaitu A-nya lebih dari B pada himpunan bilangan bulat positif. Ya, ini adalah R-nya. Nah, kalau kita mau tutupan simetris tadi, tutupan simetris dari relasi R sama aja kayak R digabung dengan R inverse. Tadi R inverse-nya apa? R inverse-nya adalah pasangan terurut B, A, di mana A, B-nya adalah elemen dari R. Oke, kita konteks ke definisi kan A, B ada di R ya. Kita pakai definisi di atas, berarti R inverse merupakan pasangan terurut B, A, di mana karena AB ada di R, maka sifatnya adalah A lebih dari B, gitu ya. Jadi di sini R-nya adalah A, B lebih, di mana A-nya lebih dari B, ini adalah R-nya, dan R inverse-nya adalah yang di sini ya, yaitu pasangan terurut B, A, di mana A-nya juga harus lebih dari B. Ya, gimana konteksnya? Gimana cara kalian menggabungkannya? Kalian punya ada A, B, dan kalian juga punya B, A. Dua-duanya ini sama-sama A lebih dari B. Oke, yang pertama misalkan kita punya A, B, A-nya lebih dari B, berarti di sini kita punya um, anggaplah 3,1, berarti kan memenuhi ya, 3 lebih dari 1. Nah, yang di bawah kalian balik nih, jadi 1,3. Tapi memenuhi juga nggak, tetap kalau B, A tetap bahwa A-nya di sini harus lebih dari B, berarti 3 lebih dari 1. Oke, terpenuhi. Jadi mau berapa angka berapapun, maka dia terpenuhi. Kecuali kalau angkanya sama. Contoh saya punya A, B-nya adalah 3,3. Berarti di sini A-nya lebih dari B. Berarti 3 lebih dari 3 enggak? Enggak. Maka haruslah A-nya tidak boleh sama dengan B. Jadi di sini hasil gabungan A, B dan B, A itu adalah semua pasangan terurut A, B gitu ya, di mana A, B ini adalah merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat, tapi ada syaratnya bahwa A-nya tidak boleh sama dengan B gitu ya. Jadi tutupan simetris dari R di sini apa? Yaitu merupakan A, B, pasangan terurut A, B di mana A-nya tidak boleh sama dengan B. Kalau A-nya sama dengan B, ya dia akan menyebabkan tidak menjadi tutupan simetris dari R. Di sini konteksnya apa? Di sini dia merupakan tutupan simetris dari R ini sudah jelas ya bahwa dia simetris dan dia memuat R. Oke, sifat selanjutnya adalah transitif, gitu ya. Misalkan R tidak transitif, bagaimana kita akan menghasilkan relasi baru, di mana relasi baru tersebut merupakan relasi yang transitif dan memuat R, gitu ya. Oke, dapatkah tutupan transitif dari suatu R dihasilkan dengan menambahkan pasangan A, C, kalau misalkan ada A, B dan ada B, C udah ada di R. Contohnya apa di sini? Misalkan kita punya relasi R-nya adalah satu pasangan terurut yang pertama, elemen pertama adalah 1,3, 1,4, 2,1, dan 3,2. Pada himpunan A-nya adalah 1,3,4. Ini adalah relasi R. Oke, kalau ngikutin dengan refleksif dan simetris, berarti kalian harus menambahkan pasangan terurut lain nih, sedemikian sehingga akan menjadi transitif gitu ya. Oke, sifat transitif apa? Kalau ada AB di R, dan ada B, C di R, maka haruslah A, C ada di R.
Kayak kita punya di sini 1,3 gitu ya. Berarti 1,3 di sini kita anggap ada AB. Oke, terus gimana? Ada nggak WC-nya? Oh, di sini 1,332. Berarti nanti jadi 1,2. Ada nggak 1,2? Belum ada. Maka ini yang kita tambahkan 1,2. Lalu yang kedua di sini ada 1,4. 1,4 tempatnya nggak ada lanjutannya. 2,1. Oke, 2,1 bisa ke sini nih. Jadi hasilnya adalah 2,3. Lalu untuk yang 2,1 di sini juga bisa, satunya bisa ke yang kedua, jadi menjadi 2,4. Sementara yang terakhir ada 3,2, di sini duanya bisa ke sini ya, kita petakan, jadi hasilnya adalah 3,1. Ini adalah bentuk-bentuk A, C yang kalian bisa tambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan ke R, apakah menjadi tutupan yang transitif dari R? Gitu ya, berarti di sini kita jabarkan, berarti tutupan transitif dari R, gitu ya. Di sini ada 1,2, 1,3, ini saya urutin ya, 1,4, lalu ada 2,1, 2,3, 2,4, lalu ada 3,1 dan 3,2. Oke, di sini yang atas ada 4, yang di bawah ada 1, 2, 3, 4, maka di sini ada 8 elemen gitu ya. Oke, tutupan transitif ini apakah memang benar dia memiliki sifat transitif dan dia juga memuat R? Kalau memuat R udah jelas ya, karena tadi kita sudah menggabungkan. Tapi dia transitif nggak? Kalian bisa mengecek di sini. Kita punya 3,1. Ini sebagai A, ini sebagai B. Lalu kita cari nih yang B. Kita petakan misalkan ke sinilah, misalkannya 1,4. Berarti ini sebagai B, 4-nya sebagai C. Berarti A, C, yaitu dalam hal ini adalah 3,4. Ada nggak di tutupan yang baru gitu ya? Anggaplah di sini S adalah tutupan transitif ya. Jadi di sini ada nggak di S? Oh, nggak ada. Maka walaupun kalian menambahkan si AC gitu ya ke dalam R, ternyata dia belum tentu transitif. Maka hal ini menunjukkan bahwa membangun tutupan transitif itu lebih rumit dibandingkan kalian membangun tutupan sifat yang sebelumnya, yaitu refleksif dan simetris. Jadi transitif agak lebih rumit gitu ya. Pada pembahasan selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana membangun tutupan transitif. Oke, untuk membangun transitif, kita harus mempelajari terlebih dahulu. Di sini ada lintasan dan ada sirkuit atau siklus gitu ya. Oke, lintasan dari, kita katakan ada lintasan dari A ke B gitu ya. Pada suatu graf berarah atau di graf G adalah barisan sisi-sisi gitu ya. Sisi-sisi kan yang sebelumnya A, B, artinya dipetakan dari A ke B. Ingat bahwa di sini AB adalah sebagai simpul atau titik, sementara AB atau pasangan terurutnya di sini sebagai sisi. Kalau A ini adalah simpul atau titik, B juga adalah simpul, maka AB di sini adalah sisi, gitu ya. Jadi di sini barisan sisi-sisi berarti dia merupakan barisan dari pasangan terurut. Apa di sini? Yaitu kita mau A ke B nih. Jadi di sini kita punya ada X0, X1, kita lanjutin X1 ke X2, lalu ada X2, X3, dan seterusnya sampai Xn-1 sampai ke Xn gitu ya. Dimana N-nya di sini adalah bilangan bulat yang non-negatif. Berarti boleh 0 nggak? Boleh gitu ya. Nah di sini karena kita mau A ke B, maka dari awal di sini X0-nya kita ganti A, dan diakhiri si Xn-nya sebagai B. Jadi sama seperti yang sebelumnya bahwa untuk ke suatu titik A ke B, kalian harus melewati jalur tertentu nih kemana-mana, sedemikian sehingga kalian menuju B, gitu ya. A-nya di sini sebagai X0 ya, berarti di sini ke X1, X1 ke X2, dan seterusnya, yang penting dia sampai ke B. Apakah selalu bentuknya kayak gini? Enggak, gitu ya. Kalau kita sebelumnya ada A, lalu di sini kita mau ke B, tapi di sini bisa aja melewati si X1 terlebih dahulu, X1 melewati ke X2 terlebih dahulu, X2 ke, misalnya di sini adalah X3 terlebih dahulu, sampai yang terakhir ada ke B, gitu ya. Jadi di sini konteksnya seperti itu ya, yang kita sebut sebagai lintasan. Di sini lintasan dari A ke B, A-nya di sini adalah X0, titik awalnya, dan XB adalah titik akhirnya. Jadi di sini X0-nya di sini kita sebut
sebagai titik awal, gitu ya, sementara XN sama dengan B-nya adalah kita sebut sebagai titik akhir. Jadi sisi yang pertama gitu ya, atau si uh, A, X1, A-nya kan tadi gantiin X0 ya, A, X1 ini merupakan sisi pertama kali gitu ya, sisi awal, dan sementara XN-1, B akan menjadi sisi yang terakhir gitu ya. Oke, lintasan ini dilambangkan dengan, jadi nggak pakai sisi-sisi gitu ya, atau pakai pasangan terurut. Nah, untuk notasi lintasan, ya udah kita masukin aja titik atau simpulnya yaitu X0, X1, X2 sampai ke XN. Tadi karena dari mau A ke B, berarti bisa aja jadi A, X1, X2, XN-1 sampai ke XN. XN tadi sudah diganti jadi B gitu ya. Kayak dia memiliki panjang berapa, yaitu panjang sepanjang N. Jadi di sini untuk menghitung panjangnya, kalian menghitung banyaknya sisi yang terbentuk. Oke, dari X0 ke X1 ini 1, X1 ke 2 adalah 2, sampai seterusnya nanti XN-1 ke XN ini sebanyak N. Maka di sini ada lintasan dengan panjangnya itu adalah N. Suatu himpunan sisi yang kosong, berarti ketika N-nya 0, gitu ya. Kalau N-nya 0 berarti cuma ada X0 doang atau sama dengan A gitu ya. Gimana bentuk lintasannya? Jadi kalau saya punya lintasan A, ya berarti dia memiliki panjangnya 0, panjang lintasannya ya, panjang lintasan 0, dan dia itu kita pahami sebagai lintasan dari A ke A, gitu ya. Dari A ke A. Karena ke dirinya sendiri, jadi kita tidak hitung sebagai satu, gitu ya. Jadi di sini panjang lintasannya adalah 0. Nah, sementara kalau dia N-nya adalah lebih dari 1, contohnya di sini kalau misalkan N-nya sama dengan 1, maka kita punya X0, X1, gitu ya. Berarti di sini sisinya, lintasannya, kita sebut tulisannya saja, simpulnya saja itu X0, X1. Kalau misalkan X0-nya adalah A, ya udah berarti kalian ganti lintasannya adalah A, X1. Panjangnya berapa ya? Panjangnya sebanyak N-nya, yaitu panjangnya sama dengan 1. Kalau misalkan N-nya anggaplah 3, berarti apa? Berarti X0 ke X1, sisi pertama, sisi kedua adalah X1, X2, sisi ketiga adalah X2, X3. Berarti lintasannya adalah X0, X1, X2, X3. Panjangnya berapa? Panjangnya 3, gitu ya. Oke, di sini kalau kita punya N lebih dari sama dengan 1, di mana dia dimulai dan diakhiri dengan titik yang sama, kita sebut sebagai siklus, gitu ya. Jadi kalau saya punya ada A, ke X1, ke X2, ke X3, dan ke A, balik lagi, artinya titik awal sama dengan titik akhirnya, maka kita sebut sebagai sirkuit atau siklus. Dengan panjang berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi panjangnya 4, gitu ya. Oke, di mana lintasannya adalah A, X1, X2, X3 sampai ke A, gitu ya. Suatu lintasan dalam digraf dapat melewati simpul di sini berarti titik ya, dapat melewati titik atau simpul bisa lebih dari satu kali, jadi bisa lebih dari satu. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Lalu untuk sisi, gitu ya, juga dapat dilewati lebih dari satu kali, gitu ya. Oke, sini kita punya contohnya. Oke, tentukan manakah yang termasuk lintasan, gitu ya. Kita punya yang pertama ada A, B, E, D. Berarti kita punya A, B, berarti dari A ke B. Kita punya A ke B, di sini A ke B ada gitu ya. Berarti ada. Lalu B ke E, B ke E ini juga ada gitu ya. Lalu ada E ke D. E ke D ini juga ada. Oke, maka A, B, E, D yang pertama ya. Yang pertama di sini A, B, E, D adalah lintasan. Nah, tentukan panjangnya. Berarti dengan panjangnya yaitu merupakan banyak sisinya, ada 1, 2, dan 3, berarti dengan panjang 3. Gitu ya. Sirkuit nggak dia? Enggak, karena titik awalnya A, titik akhirnya D, maka dia bukan sirkuit. Oke, di sini saya hapus dulu untuk ke lintasan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah lintasan yang kedua, A, E, C, D, B.
Oke, sisi yang pertama adalah AE. Ada nggak AE? Oh, AE ada nih. Nih AE ya. Lalu sisi yang kedua adalah EC. Ada nggak EC? Oh, ada juga nih EC. Lalu CD. Ada nggak CD? Oh, nggak ada nih C ke D. Adanya D ke C. Maka di sini bukan lintasan. Kenapa? Karena tidak ada sisi CD. Tidak ada sisi CD di sini ya. Sedemikian sehingga AECDB bukan lintasan. Bukan sirkuit nggak, udah jelas gitu ya. Karena sirkuit itu harus lintasan. Kan ini juga bukan sirkuit atau siklus. Oke, yang ketiga adalah ini yang panjang nih. B, A, C, B, A, A, B gitu ya. Oke, titik awal sama titik akhirnya ini sama nih. Maka dia mungkin aja dia merupakan sirkuit. Tapi mungkin ya, kalian harus cek kembali apakah dia lintasan atau bukan. Oke, kita punya adalah yang pertama BA. BA ada nggak? Oh, ada nih ya. BA ada. Lalu CB. Oh, sorry. AC. AC dulu. AC ada di sini. Lalu CB. CB juga ada di sini. Lalu BA. BA balik lagi di sini ada. Lalu AA. Dia ke dirinya sendiri ada. Lalu AB di sini juga ada. Maka karena semua sisinya ada, poin ketiga di sini si B A C B A A B adalah lintasan. Panjangnya berapa? Ada berapa sisi yang terbentuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lintasan dengan panjangnya 6. Sirkuit enggak? Iya, gitu ya. Dan dia juga merupakan sirkuit karena titik awal sama dengan titik akhir. Siapa? Yaitu simpul B, gitu ya. Oke, yang keempat di sini ada DC. Oh, DC saja nih di sini ya. DC, DC em, lintasan nggak? Iya, cuma ada satu ya. Maka di sini yang keempat DC adalah lintasan karena cuma ada satu sisi, berarti dengan panjangnya hanya satu ya. Dan dia karena titik awal titik akhirnya beda, udah jelas maka dia bukan siklus. Maka di sini dia bukan sirkuit. Lalu yang kelima di sini ada CBA. Berarti yang pertama CB. Ada nggak CB? Oh, ada nih CB. Lalu ada BA. Ada nggak BA? Oh, ada nih BA. Maka dia adalah lintasan. Adalah lintasan. Panjangnya ada berapa sisinya? 1, 2 gitu ya. Jadi dengan panjangnya sama dengan 2. Sirkuit nggak? Bukan, karena di titik awal dan titik akhirnya beda. Jadi dia bukan sirkuit. Oke, yang terakhir di sini ada EBABAB, E gitu ya, yang terakhir E. Nah, di sini calon nih, titik awal sama titik akhirnya sama. Tapi kita harus cek apakah dia lintasan atau enggak gitu ya. Oke, di sini yang terakhir adalah EBA, BA, BE. Yang pertama adalah EB. E ke B, kayak ada di sini ya. Lalu B ke A ada, A ke B ada, balik lagi B ke A ada gitu ya. A ke B juga ada lagi. Lalu B ke C ada nggak B ke C? Oh, sorry, bukan B ke C, ini adalah BE gitu ya. BE ada nggak BE? Oh, ada nih di sini gitu ya. Nah, maka karena semua sisinya ada, maka dia merupakan lintasan. Panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan panjangnya 6. Siklus nggak? Ya, jadi dia merupakan sirkuit atau siklus gitu ya. Merupakan sirkuit karena titik awal sama dengan titik akhir. Simpul apa? Yaitu simpul E gitu ya. Oke, semoga contoh 34 bisa dipahami dengan baik. Istilah lintasan ternyata yang sudah kita bahas sebelumnya juga berlaku untuk relasi.
dengan mengadopsi definisi dari digraf atau graf berarah untuk diterapkan ke relasi, maka kita bisa definisikan terdapat lintasan dari A ke B, lintasan tersebut ada di R, jika apa? Jika ada urutan dari elemen-elemen A, X1, X2, sampai Xn-1 dan B dengan pasangan terurut A, X1 ada di R, pasangan terurut X1, X2 ada di R, sampai yang terakhir pasangan terurut Xn, 1 dan B ada di R juga, gitu ya. Ya, kita masuk ke teorema 2. Misalkan R adalah suatu relasi pada himpunan A. Jadi di sini R adalah relasi pada himpunan A. Terdapat suatu lintasan dengan panjang N, di mana N-nya di sini adalah bilangan bulat positif, di mana di sini dari A ke B gitu ya. Jika dan hanya jika pasangan terurut A, B ada di R pangkat N. Kenapa kita akan mengarah ke R pangkat N? Ingat kembali materi sebelumnya bahwa kita bisa mengetahui suatu relasi itu transitif atau tidak dengan mengadopsi perempakatan gitu ya. Ingat pada teorema sebelumnya bahwa suatu relasi R kita katakan transitif jika dan hanya jika R pangkat N merupakan himpunan bagian dari relasi R. Maka di sini karena kita mau membuktikan pertransitif, nah maka kita akan melibatkan perpangkatan. Jadi teorema 2 ini bilang apa? Gitu ya, bahwa terdapat suatu lintasan dengan panjang N, dengan N-nya adalah suatu bilangan positif dari A ke B, jika dan hanya jika gitu ya, pasangan terurut A, B ada di merupakan elemen dari R pangkat N. Oke, kita masuk ke definisi 14. Misalkan R adalah suatu relasi pada himpunan A, gitu ya. R adalah relasi pada himpunan A. Nah, maka di sini kita definisikan R bintang. R bintang apa? R bintang adalah relasi konektivitas, gitu. Jadi, relasi konektivitas R bintang akan memuat seluruh pasangan A, B, gitu ya, pasangan terurut A, B. Sedemikian sehingga terdapat suatu lintasan dengan panjang paling tidak, berarti setidaknya atau paling sedikit atau minimal gitu ya, 1 dari A ke B ke di dalam relasi R gitu ya. Jadi relasi konektivitas R bintang ini memuat seluruh pasangan terurut A, B sedemikian sehingga terdapat lintasan dengan dengan panjangnya itu paling kecil atau paling tidak 1 gitu ya panjangnya. Catatan bahwa di sini karena R pangkat N memuat seluruh pasangan A, B sedemikian sehingga terdapat lintasan dengan panjang setidaknya 1 gitu ya. Tapi karena di sini pangkat N, maka di sini dengan panjang N dari A ke B, maka R bintang merupakan gabungan seluruh himpunan dalam Rn. Dengan kata lain, kita bisa definisikan relasi konektivitas dari R bintang merupakan gabungan dari N sama dengan 1 sampai hingga dari seluruh himpunan dalam R pangkat N. Itu ya, artinya apa di sini? R pangkat 1 adalah R gitu ya. Digabung R pangkat 2, digabung R pangkat 3, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh 35. Misalkan R adalah relasi pada himpunan semua orang gitu ya. R adalah relasi himpunan semua orang di dunia ini yang memuat A, B. Artinya apa? Jika A telah bertemu dengan B. Jadi A, B ini ketentuannya, kita katakan A, B, ketentuannya adalah kalau si A sudah bertemu dengan si B. Artinya kalau saya definisikan A-nya adalah Jessica, B-nya adalah Johan, berarti kita punya pasangan terurut Jessica, Johan, artinya Jessica sudah bertemu dengan Johan. Lalu bagaimana bentuk R pangkat N gitu ya? Tentukan R pangkat N jika N adalah suatu bilangan bulat positif yang lebih dari 1. Selanjutnya tentukan relasi konektivitas dari R bintang. Oke, kita definisikan di sini, sebelum ke R pangkat N, kita gambarkan dulu ya untuk R pangkat 2. Kalau R pangkat 2 artinya apa? Bahwa di dalam R pangkat 2 ini memuat A, B, jika apa? Jika ada si C, sedemikian sehingga AC ada di R, CB ada di R. Artinya apa? Bahwa kita akan ada si C, si seseorang C, sedemikian sehingga A telah bertemu dengan C,
dan C juga telah bertemu dengan B. Itu relasi R pangkat 2 gitu ya. Kalau R pangkat 3 gimana? Ya udah berarti terdapat C dan D sedemikian sehingga bla 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 gitu ya. Jadi A telah bertemu dengan C bertemu dengan D bertemu dengan B sedemikian sehingga bla bla bla. Nah, kalau R pangkat N gimana? Nah, R pangkat N artinya apa? Di dalam R pangkat N ini memuat A, B sedemikian sehingga ada si X1, X2 sampai ke Xn-1 sedemikian sehingga A telah bertemu dengan X1. X1 telah bertemu dengan si X2. X2 telah bertemu dengan X3. X3 telah bertemu dengan X4 dan seterusnya sampai orang ke Xn-1 telah bertemu dengan si B. Ingat A ke B berarti dari awalnya A dan diakhiri dengan B gitu ya. Kalau misalkan relasi konektivitas R bintang apa gitu ya. Nah, R bintang ini sudah diinformasikan bahwa kita balik lagi ke definisinya gitu ya. Relasi konektivitas R bintang ini memuat seluruh pasangan A, B sedemikian sehingga terdapat suatu lintasan dengan panjang paling tidak sama dengan satu. Jadi minimal satu gitu ya dari A ke B. Jadi ada berapa lintasan yang dibutuhkan? Di situ minimal satu gitu ya supaya kita bisa merelasikan dari A ke B. Berarti R bintang di sini apa? R bintang di sini atau relasi konektivitas R bintang di sini akan memuat A, B jika terdapat lintasan atau di sini adalah urutan atau barisan orang-orang yang dimulai dari A dan diakhiri dengan B. Jadi ada A ke B. Terus di dalamnya dia harus bertemu dengan berapa orang. Nah, ini yang disesuaikan gitu ya. Di mana A dan B ini diawali dengan A dan diakhiri dengan B sedemikian sehingga setiap orang yang ada di dalam barisan tersebut telah bertemu dengan orang selanjutnya. Jadi A ketemu dengan si X1 tadi, ketemu dengan X2 dan seterusnya sampai ketemu dengan si B gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai relasi konektivitas R bintang. Kalau Rn ya berarti di sini sampai sebanyak N. Kalau Rm ya berarti sampai sebanyak M. Kalau R pangkat K ya berarti sampai sebanyak K. Nah, di sini R bintang ya bentuk umum gitu ya. Yang penting ada berapa nih urutannya, bahwa di sini minimal ada satu lintasan. Kalau misalnya saya punya A ke B langsung nih tanpa orang, berarti di sini kita hanya punya satu lintasan. Tapi kalau ada lewat tadi misalkan A ketemu dengan C baru ketemu dengan B, nah di sini berarti ada dua lintasan. Ingat bahwa kalau R bintang itu paling tidak satu lintasan. Nah, di sini ada dua lintasan. Karena kita nggak tahu sampai berapa lintasan yang dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk A bertemu dengan B. Kita nggak tahu, maka kita tulisnya adalah relasi konektivitas R bintang. Oke, contoh lainnya adalah contoh 36. Misalkan R adalah relasi pada himpunan seluruh stasiun underground di London yang memuat A, B. Jika dimungkinkan untuk melakukan perjalanan A ke B tanpa berganti kereta. Jadi, tanpa berganti keretanya itu sekali, gitu ya. Tentukan R pangkat N jika N adalah suatu bilangan bulat positif. Dan tentukan R bintang. Oke, gimana? Kita buat dulu ya. Kalau misalkan saya punya N-nya adalah bilangan bulat positif. Berarti di sini misalkan saya punya N-nya adalah 1 gitu ya. Maka di sini artinya apa? Banyak kali lintasannya cuma satu. Berarti dari A langsung ke B. Tanpa berganti kereta. Gitu ya. Tanpa berganti kereta sekali gitu ya. Berarti gimana? Jadi dia melakukan paling sebanyak 0 ganti kereta. Kenapa? Karena kan lintasannya cuma sekali dan dia tidak ganti kereta. Kalau N sama dengan 2 gimana? N sama dengan 2 berarti dia dari A ke, anggaplah ke X1, X1 ke B gitu ya. Ada satu yang tanpa berganti kereta gitu ya. Berarti di sini tanpa berganti keretanya satu, yang berganti keretanya ini ada satu. Berarti dia ada satu kali ganti kereta. Oke, lalu dan seterusnya sampai yang umum yaitu pangkat N gitu ya. Artinya apa? Jadi di sini memuat stasiun underground gitu ya. Artinya dari perjalanan dari A ke B. Nah, berarti ada berapa dia pergantian keretanya, karena tadi ada satu kali yang tanpa berganti kereta, maka sisanya yaitu N-1 kali dengan pergantian kereta. Walaupun di sini pangkat N, berarti di sini ada N-1. Kenapa? Karena ada satu kali yang tanpa berganti kereta. Lalu kita definisikan relasi konektivitas R bintang. Di sini memuat A, B jika dimungkinkan melakukan perjalanan dari A ke B dengan melakukan pergantian kereta sebanyak yang diperlukan, gitu ya. Jadi ini bentuk umumnya. Ini kalau ini sebanyak N-1 kali ganti kereta,
Kalau R2, N-nya 2 gitu ya, R pangkat 2 berarti dia cuma satu kali ganti kereta. Kalau R pangkat 3, berarti dia 2 kali ganti kereta. Sampai R pangkat N, berarti dia adalah N-1 kali ganti kereta. Nah, sementara kalau R bintang apa ya bentuk umumnya? Jadi nggak tahu nih, pokoknya pergantian kereta yang diperlukan sedemikian sehingga kalian bisa sampai ke B, gitu ya. Jadi bisa melakukan perjalanan dari A ke B. Oke, contoh 37, misalkan R adalah relasi pada himpunan seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Di sini, relasi R di sini memuat pasangan turut A, B. Artinya apa? Jika negara bagian A dan negara bagian B memiliki perbatasan yang sama, gitu ya. Tentukan R pangkat N, jika N adalah suatu bilangan bulat positif. Selanjutnya, tentukan R bintang, relasi konektivitas R bintang. Oke, relasi R pangkat N di sini apa? Memuat A, B jika dimungkinkan untuk melakukan perjalanan dari negara bagian A ke B dengan melewati tepat sebanyak N perbatasan. Karena kan di sini R pangkat N gitu ya. Jadi kalau R pangkat 2 di sini berarti dia A, ke X1 gitu ya, X1 ke B. Berarti dia harus melewati 2 perbatasan. Kalau misalkan R pangkat N, ya berarti dia harus melewati N perbatasan. Nah, sementara untuk yang relasi konektivitas R bintang apa? Yaitu memuat A, B jika dimungkinkan untuk melakukan perjalanan dari negara bagian A ke negara bagian B, di mana dia harus melewati perbatasan sebanyak yang diperlukan. Yang penting A ke B. Nah, butuh berapa gitu ya. Kalau R pangkat N berarti dia butuh N perbatasan. Kalau R pangkat 3 berarti dia butuh 3 perbatasan. Pasangan terurut yang tidak ada di dalam R bintang adalah pasangan-pasangan yang memuat negara bagian yang tidak terhubung dengan daratan utama. Jadi kalau misalnya dia dipisahkan oleh lautan, ya berarti dia tidak akan bisa terhubung gitu. Jadi kita abaikan, yaitu negara bagian Alaska dan Hawaii. Oke, kita mau mengarah-arah nih gitu ya, karena dari tadi kita membahas mulai dari lintasan sampai pada slide ini, kita ingin mencari tahu gimana cara mencari tutupan transitif dari relasi R. Oke, teorema 3 di sini, tutupan transitif dari relasi R ternyata dia sama dengan relasi konektivitasnya. Oke, berdasarkan tadi yang catatan sebelumnya ya, yang dari definisi 4, tadi kita balik lagi ke definisi 4. Definisi 4 ini kita sudah mendefinisikan si R bintang, yaitu relasi konektivitas R bintang di sini memuat seluruh pasangan A, B, sedemikian sehingga terdapat lintasan gitu ya, dengan panjang paling tidak berarti setidaknya panjangnya itu 1 gitu ya, dari A ke B di dalam R. Berarti di sini A, B ada di R gitu ya. Nah, dari catatan definisi 14 kita punya informasi bahwa keterangannya gitu ya. Jadi R bintang di sini merupakan gabungan seluruh himpunan dalam R pangkat N. Kenapa? Karena R pangkat N juga memuat seluruh pasangan gitu ya. Jadi di Rn ini juga memuat mirip-mirip dengan di atas gitu ya, memuat seluruh pasangan A, B, sedemikian sehingga terdapat suatu lintasan. Kalau tadi kan setidaknya 1, jadi nggak tahu nih 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau R pangkat N udah jelas suatu lintasan gitu ya, dengan panjangnya N. Kenapa panjangnya N? Kecuali yang tadi ya, kasusnya yang dia tidak berganti kereta 1 kali, ya berarti panjangnya adalah N-1 gitu ya. Sedemikian sehingga ini dari A ke B gitu ya. Maka bisa kita nyatakan R bintang di sini merupakan gabungan dari N sama dengan 1 sampai hingga dari R pangkat N, yaitu R gabung R pangkat 2 gabung R pangkat 3 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke lemma 1. Diberikan A adalah suatu himpunan dengan isinya ada N elemen dan R adalah relasi pada himpunan A. Jika terdapat suatu lintasan dengan panjangnya minimal atau paling sedikit sama dengan 1 dari A ke B ada di R, maka terdapat suatu lintasan dengan panjang tidak lebih dari N, gitu ya. Berarti di sini paling kecilnya 1 dan lintasannya maksimal itu N.
Selain itu ketika A-nya tidak sama dengan B, ya berarti kan nggak sama ya, berarti dia mengecualikan posisi ketika sama. Berarti di sini panjangnya berubah yang awal N menjadi N-1. Jadi N-1 ini adalah kondisi ketika A-nya tidak sama dengan B. Karena nggak boleh, maka kemungkinannya kan ada satu ya tadi ya yang kita hilangkan, yaitu ketika A-nya sama dengan B. Karena kita hilangkan satu, berarti panjang maksimumnya adalah N-1. Oke, kita masuk ke teorema 4. Teorema 4 ini, kalau kalian bisa mencari tutupan transitif dari relasi R dengan menggunakan matriks. Sementara kalau yang teorema 3 itu, kalau kalian dalam bentuk himpunan gitu ya. Di materi sebelumnya ketika relasi dan sifat-sifatnya, kalau yang di teorema 3 tadi itu bisa dalam bentuk himpunan. Kalau nggak salah, pada materi sebelumnya kalian ada R gitu ya, lalu kalian diminta mencari R kuadrat. R kuadrat adalah R komposit R, lalu ada R pangkat 3 yaitu R kuadrat OR atau ROR. OR gitu ya, artinya teorema 3 kalian seperti dengan yang video sebelumnya penjelasannya gitu ya, untuk mencari perpangkatan. Kenapa? Karena R bintang di sini merupakan gabungan N sama dengan 1 sampai tak hingga dari R pangkat N. Artinya gabungan dari R, gabung R2, gabung R3 sampai seterusnya. Jadi mau nggak mau kalian cari nilai pangkatnya. Nah, sementara kalau teorema 4, kalau kalian sama nih perpangkatan juga, tapi kalian basisnya bukan dari himpunan gitu ya, himpunan dari pasangan tertentu, tapi kalian di sini menggunakan matriks 0, 1. Jadi misalkan di sini pada teorema 4, misalkan MR adalah matriks 0, 1 dari relasi R, di mana dia ada sebanyak N elemen, artinya kalau kalian punya MR-nya adalah ukuran 3 kali 3, ya berarti di sini N-nya sama dengan 3, gitu ya. Maka matriks 1, 0 dari tutupan transitif R bintang, jadi yang baru gitu ya. Jadi MR bintang sama dengan MR, sama nih dengan konsep sebelumnya gitu ya. Ini digabung dengan MR pangkat 2 digabung sampai MR pangkat N. Karena di sini sampai sebanyak N. Berarti kalau yang di atas gimana? Ya berarti kalau ada N elemen gitu ya. Elemen pada A, di mana R adalah relasi pada A, maka di sini R bintang sama dengan gabungan K-nya 1 sampai N untuk R pangkat K. Jadi cuma sampai N doang gitu ya, atau R1 gabung R2 sampai gabung Rn. Karena ini ada N elemen gitu ya. Kalau di sini juga sama nih ada N elemen gitu ya. Maka di sini MR gabung MR kuadrat digabung sampai MR pangkat N. Ya, di sini ada contoh 38. Ini dengan menggunakan matriks ya. Tentukan matriks 0, 1 dari tutupan transitif relasi R. Tutupan transitif relasi R. Misalkan kita definisikan R adalah tutupan transitif dari relasi R. Kita lihat bahwa di sini matriksnya, MR-nya merupakan matriks 0, 1 dari relasi R. Di sini 3 kali 3, berarti di sini adalah ukurannya atau N-nya sama dengan 3. Karena N-nya sama dengan 3, maka kita bisa mendapatkan berdasarkan teorema sebelumnya, MR bintang, yaitu matriks tutupan transitifnya sama dengan MR gabung MR pangkat 2 sampai pangkat N. Pangkat N di sini 3 ya, berarti maksimal adalah MR pangkat 3. Berarti MR-nya udah dapat nih. Nah, kalian harus mencari MR pangkat 2 dan kalian harus mencari MR pangkat 3. Kayaknya MR pangkat 2 udah dapat nih, dan MR pangkat 3 udah dapat. Nah, di sini kita akan mencoba menjabarkannya ya, untuk yang MR pangkat 2 dapat dari mana. Jadi kita punya MR sama dengan segini ya. Nih kita buat jadi 2, berarti karena 2 berarti di sini dikali nih. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ini sama seperti perkalian matriks biasa gitu ya. Jadi yang pertama ini dengan yang di bawah. Tapi kondisinya ketika dia dikalikan, maka kalian menggunakan dan. Dan ketika dia dijumlahkan, maka kalian menggunakan atau. Berarti apa? Di sini yang pertama 1, 1 ya. Berarti di sini 1 kan kali 1, berarti dan. 1 dan 1, atau 0 dan 0, atau 1 dan 0. Ini baru yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang kedua ke samping juga, yaitu 0 dan 1, atau 1 dan 0, atau 0 dan 1. Dan yang terakhir yang ketiga di sini ya, yaitu 1 dan 1, atau 1 dan 0, atau 0 dan 1.
Dan begitu juga yang terakhir. Jadi kalian jabarkan gitu ya. Oke, cara cepatnya apa? Jadi ada sebenarnya cara cepatnya kalau kalian sudah mulai terbiasa gitu ya. Ini saya hapus dulu. Oke, di sini kita eh, buat dua dulu ya. Di sini ada 101, 011, 100. Ingat bahwa kalau dikali adalah dan, kalau ditambah adalah atau. Oke, berarti di sini kita lihat yang di sini ya. Oke, kalau misalkan ada satu yang satu, maka dia sudah pasti satu, gitu ya. Jadi di sini ada nggak yang satu sama satu? Ada nih, ini satu satu, yang terakhir juga ada satu satu, maka di atasnya pasti satu. Yang bawah nih, 010 sama 101. Dia ketemu nggak di satu? Oh nggak ada, maka dia 0. Yang ke bawah, 110, ada nggak ketemu? Ketemu di sini ya, maka dia satu. Oke, yang ke sebelahnya, baris yang pertama, 1101 ke 011. Ada nggak satu yang bersamaan? Oh, ada nih yang di terakhir, maka dia satu. Lalu baris yang kedua dengan kolom yang kedua. Ada nggak satu yang sama? Oh, ada nih yang di tengah, maka dia satu. Lalu ada 110 dengan 011. Ada nggak ketemu satu? Oh, ada nih ketemu satu di tengah, jadi tetap satu. Ini yang kedua ya. Lalu kolom yang ketiga. Baris yang pertama dengan kolom ketiga. Ada nggak satu? Oh, ada nih di sini. Berarti langsung satu. Jadi ada satu saja yang satu dan satu, maka sudah menyebabkan dia menjadi satu. Gitu ya. Lalu yang bawah, baris kedua. 010, di sini 100. Ini satu dengan 0, 1 dengan 0 dengan 0. Maka nggak ada nih. Maka nggak ada yang satu-satu ya. Maka dia 0. Dan yang terakhir ada 1, 1. Oke, karena ada satu-satu berarti dia adalah 1. Kayaknya adalah matriks R di kuadratik. Oke, lalu gimana untuk matriks eh, R pangkat 3? Ya, berarti dia sama aja kayak 101, 111, 101 dikali dengan si MR-nya, yaitu 101, 011, 100, gitu ya. Oke, kalian jabarkan sama kayak tadi. Ini yang pertama 111 dengan 101. Ini ya, yang pertama, baris pertama dengan kolom pertama. Oh, ada nih pasangan yang 1,1, maka dia hasilnya 1. Lalu ke baris kedua dengan kolom pertama, ada nggak yang 1,1? Oh, nggak ada, maka dia 0. Baris ketiga dengan kolom ke 1, ada nggak yang 1? Ada nih di pertama dan yang ketiga, maka dia 1. Lalu di sini baris pertama dengan kolom kedua. Ketemu nggak 1? Oh, ketemu di tengah-tengah, yaitu 1. Berarti ada 010 dengan 011, ada nggak 1? Sama nih di tengah juga, jadi 1. Lalu ada 111 dengan 011. Ada nggak pasangan yang 1,1? Ada, berarti 1. Oke, selanjutnya ke kolom ketiga. Baris pertama ke kolom ketiga, ada nggak yang 1? Ada nih, yang pertama. Itu ya, 1. Baris kedua dengan kolom ke 3. Di sini 0 dengan 1, 1 dengan 0, 0 dengan 0. Nggak ada nih yang 1,1, maka 0. Baris ketiga dengan kolom ketiga. Di sini ada 1, 1. Ya, karena ada salah satu saja yang 1,1, maka dia jadinya 1. Gitu ya. Oke, jadi bisa kita katakan bahwa ini cara cepatnya. Kalau kalian belum terbiasa dengan cara cepat, ya kalian sebaiknya kalian jabarin aja gitu ya. Ya, gimana cara jabarinnya yang kayak tadi? Jadi kita punya MR2 di sini, yaitu tadi kan 101, 011, 101. Dikali dengan dirinya sendiri, 101, 011, 101. Kenapa? Karena kan dia MR dikali dengan MR ya. Maka dia jadi apa di sini? Itu di sini yang pertama. Baris pertama dengan kolom pertama. 1, ingat kalau dikali jadi dan, jadi 1, kalau kali jadi dan, kalau tambah jadi atau. Jadi di sini 1 dan 1, atau yang kedua 0 dan 0, atau yang ketiga 1 dan 1. Ini baru pertama, gitu ya. Lalu baris kedua, jadi apa? Jadi 0 dan 1, atau 1 dan 0, atau 0 dan 1. Ini masih kolom pertama ya. Ingat kalau di sini 3 kali 3 dikali dengan matriks 3 kali 3, maka hasilnya harus matriks 3 kali 3. Ini kita baru kolom pertama. Lalu yang terakhir, baris ketiga, di baris terakhir yang ketiga ya, kita kalikan dengan kolom pertama, jadi 1 dan 1, atau 1 dan 0, atau 1 dan 1. Ini baru kolom pertama.
kolom keduanya di sini berarti baris pertama dengan kolom kedua, yaitu 1 dan 0 atau 0 dan 1 atau 1 dan 1. Lalu baris kedua dengan kolom kedua, 0 dan 0 atau 1 dan 1 atau 0 dan 1. Lalu baris ketiga dengan kolom kedua, 1 dan 0 atau 1 dan 1 atau 1 dan 1. Lalu kita masuk ke kolom ketiga, yaitu baris pertama dengan kolom ketiga, yaitu 1 dan 1 atau 0 dan 0 atau 1 dan 1. Lalu ada 0 dan 1 atau 1 dan 0 atau 0 dan 1. Yang terakhir, baris ketiga dengan kolom ketiga, 1 dan 1 atau 1 dan 0 atau 1 dan 1. Oke, berarti gimana? Ya udah kalian selesaikan masing-masing kolom ke satu. 1 dan 1, 1. Ini atau. Ya, atau kan walaupun ini sama aja kayak 0 itu false, 1 itu true, gitu ya. Jadi di sini true and true adalah true atau 1. Nah, atau di sini, kalau atau kan berarti salah satu true, maka sudah hasilnya true. Maka di sini adalah 1. Maka di sini adalah 1. Yang kedua, ini hasilnya 0, 0, 0. 0 atau 0 ya, hasilnya adalah 0. Lalu di sini ada 1. Nah, karena udah 1, maka dia 1. Kolom kedua, ini 0, ini 0, ini 1. Maka dia 1. 0, 1, 0. Maka dia 1. Ingat ya, ini adalah atau ya. Lalu di sini ada 0, 1, 1. Maka dia 1. Kolom ketiga, ini 1, 0, 1. Dia hasilnya 1. 0, 0, 0. Hasilnya 0. Dan yang terakhir, 1, 0, 1. Hasilnya adalah 1. Ini baru MR kuadrat. Gitu ya. Jadi kalian boleh pakai cara cepat maupun kalian jabarin. Kalau kalian tidak terbiasa cara cepat, daripada ada keliru gitu ya, ada ketidaktelitian, maka mungkin kalian bisa menjabarkannya. Jadi kita udah dapat MR1, MR2, dan MR3. Nah, gimana nih MR bintang? MR bintang merupakan ya di sini MR gabung dengan MR pangkat 2 digabung dengan MR pangkat 3. MR pangkat 3. Kayak gimana caranya? Karena di sini adalah atau ya udah digabungin aja 1 atau 1 atau 1. Hasilnya adalah 1. 0 atau 0 atau 0, hasilnya 0. 1 atau 1 atau 1, hasilnya 1. Yang tengah, 0 atau 1 atau 1, karena atau semua ya, maka dia 1. 1 atau 1 atau 1, hasilnya 1. 1 atau 1 atau 1, hasilnya 1. Kolom yang terakhir, 1 atau 1 atau 1, hasilnya 1. 0 atau 0 atau 0, hasilnya 0. 0 atau 1 hasilnya 1. Oke, ini ya. Kita menggambarkan bahwa tutupan transitif ini lebih rumit. Nah, di mana kita punya R-nya seperti itu, gitu ya. Oke, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan teorema 3 dan juga menggunakan teorema 4. Oke, pada di pembahasan sebelumnya ya, yang menyatakan bahwa tutupan transitif itu lebih rumit, gitu. Kita punya relasi R. Oke, kita punya relasi R ya. Relasi R pada himpunan A dengan A-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4. Dan relasi R yang di sini merupakan pasangan terurut 1,3, 1,4, 2,1, dan 3,2. Nah, di sini kita bisa membuatnya transitif berdasarkan teorema 3. Ya, teorema 3 bilang apa? Nah, kita definisikan relasi konektivitas R bintang, yaitu merupakan gabungan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari R pangkat N. Nah, di sini kita lihat N itu adalah banyaknya elemen. Ini kan banyaknya elemen 4 ya, berarti di sini R bintangnya adalah gabungan N yang sama dengan 1 sampai 4 dari R pangkat N, atau R digabung dengan R pangkat 2 digabung dengan R pangkat 3 dan digabung R pangkat 4. Oke, kita harus cari terlebih dahulu R pangkat 2, R pangkat 3, dan R pangkat 4. Ya, saya tulis lagi tadi R-nya adalah 1,3, 1,4,
2,1, dan 3,2. Berarti R pangkat 2-nya apa? Ya, berarti kan berdirinya sendiri ya. Oke, jadi di sini supaya memudahkan saya tulis 2 tuh. Karena kalau komposit di sini dia harus ada AB, ada BC, maka hasil kompositnya adalah AC gitu ya. Ya, di sini saya pertama 1,3 ini sebagai A, ini sebagai B, berarti mana nih BC-nya? Ini ya, B sama C. Tuh. Berarti apa di sini hasilnya? Adalah 1,2. Lalu di sini ada lagi nggak yang B-nya 3? Nggak ada ya, cuma satu doang. Lalu di sini ada 1,4. Ini A, ini B. Ada nggak B-nya 4? Nggak ada, berarti kita skip. Ada 2,1. Di sini A-nya 2, B-nya 1. Yang mana yang B-nya 1? Ada 2 nih, gitu ya. B, C, B, C. Berarti yang pertama dulu, 2,1 dengan 1,3 hasilnya adalah 2,3. Dan 2,1 dengan 1,4 hasilnya adalah 2,4. Lalu yang terakhir yang ketiga di sini adalah 3,2. Ini ada A, B. Ini ada BC. Gitu ya. Jadi dia menjadi 3,1. Ini baru R pangkat 2. R pangkat 3 apa? R pangkat 2 ini adalah R pangkat 2 OR. Berarti dari R ke R pangkat 2. Berarti dari R ke R pangkat 2. Berarti apa hasilnya? Ini sama ya. 1,3. Di mana nih yang depannya 3? Oh ini. BC. Berarti dia hasilnya adalah 1,1. Lalu ada 1,4. Berarti ada AB. Di mana nih B-nya yang 4? Oh nggak ada. Berarti kita skip. 2,1, AB-nya 2,1. Di mana nih yang B-nya 1? Cuma ada 1 nih, BC. Berarti hasilnya adalah 2,2. Lalu ada 3,2. Di mana nih yang 2? Oh, ada 2 nih yang 2, yaitu B-nya 2, C-nya 3, dan B-nya 2, C-nya 4. Berarti karena ada 2, satu-satu dulu ya. Yang 3,2 ke 2,3, jadinya hasilnya adalah 3,3, dan 3,2 ke 2,4. Sedemikian sehingga hasil adalah 3,4. Ini adalah R pangkat 3. Kita harus mencari sampai R pangkat 4, gitu ya. Berarti untuk R pangkat 4, apa nih? Yaitu R pangkat 3 OR. Gitu. Di sini saya tulis ulang ya, supaya memudahkan. R pangkat 3 OR di sini sama aja kayak R ke R pangkat 3. Berarti dari R ke R pangkat 3 ya. 1,3, 1,4, 2,1, 3,2. Karena di sini R-nya adalah dipetakan awal ke R pangkat 3 ya, maka di sini adalah AB, AB, AB. Ini AB gitu ya. Yang pertama nih, ketika A-nya 1, B-nya 3 gitu ya. Berarti di mana nih yang B-nya 3? Oh, ada 2, yaitu 3,3 dan 3,4. Berarti yang pertama dulu, ketika B C-nya adalah 3,3, berarti jadi 1,3. Lalu ketika BC-nya 3,4, berarti dia adalah 1,4. Oke, kita masuk yang kedua, 1,4. Berarti sini 4. Ada nggak? Nggak ada, kita skip. Lalu ada 2,1. Di mana di sini yang B-nya 1? Yang di atas ya. Jadi di sini menjadi 2, C-nya adalah 1. Jadi 2,1. Ini A-nya 2, C-nya 1. Jadi 2,1 ya. Lalu ini yang terakhir ada 3,2. Nah, 3,2, B-nya 2. Kemana nih? Di sini ya. Ini BC. Berarti hasilnya adalah si AC, yaitu si A-nya 3, C-nya adalah 2. Tuh. Nah, sementara kalau R bintang di sini merupakan R digabung R pangkat 2 gabung R pangkat 3 gabung R pangkat 4. Ya udah, kalian gabungkan aja semua. Kalian gabungkan kalian gabungkan R pangkat 2, R pangkat 3, dan R pangkat 4. Yang gabung itu gimana konsepnya? Kalau ada yang sama, maka kalian hanya menghitungnya satu kali, gitu ya. Oke, ini saya kecilkan sedikit supaya muat. Oke, sama dengan. Oke, berarti di mana? Ada 1,1 enggak? 1,1 ada nih di sini ya. Berarti dia adalah 1,1. 1,2 ada 1,2. 1,3 ada. 1,4 juga ada. Lanjut ke 2,1. 2,1 apakah ada? Ini ada ya, 2,1. Ini juga ada nih 2,1. Kita hitung satu kali aja. 2,2 ada. 2,2 ada. 2,3 apakah ada? Ada di R kuadrat ya. 2,3. Lalu 2,4 ada. 2,4 ada di sini
juga di R pangkat 2 gitu ya. Ini 2,4. Lalu kita ke 3,1, ada 3,1, ada 3,2 juga ada, 3,3 juga ada, dan 3,4 juga ada. Gitu. 4 ada nggak? 4 nggak ada. Baru sampai sini. Jadi R bintang di sini adalah tutupan transitif dari R. Gitu ya. Oke, kita akan selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan menggunakan teorema 4, di mana kita harus mengubahnya menjadi matriks terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan bandingkan hasilnya sama nggak dari hasil teorema 3 dengan teorema 4, gitu ya. Kita akan menggunakan teorema 4. Teorema 4 di sini, berarti MR bintangnya sama aja kayak, kalau di sini sama ya, karena N-nya ada 4, berarti di sini adalah MR digabung dengan MR pangkat 2, digabung dengan MR pangkat 3, sampai yang ke N, di sini N-nya adalah 4, jadi hanya sampai MR pangkat 4. Oke, di sini kita punya R-nya itu kan 1, 3, 1, 4, 2, 1, dan 3,2. Nah, karena R-nya ini adalah relasi pada himpunan A, di mana himpunan A-nya di sini ada 4 elemen, maka MR-nya di sini adalah matriks 01 yang berukuran N kali N, berarti 4 kali 4. Gitu. Jadi kita akan tuliskan dulu MR-nya. MR-nya di sini adalah, dia hanya akan bernilai 1 kalau kayak di sini, ini baris ke-1 kolom ke-3. Jadi kita punya 1, 4 kali 4 ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 4. Oke, yang pertama adalah 1,3, berarti baris ke-1 kolom ke-3 di sini. Nilainya 1. Kenapa? Karena dia ada di R. Ingat bahwa kalau matriks di sini, MIJ akan bernilai 1 kalau dia ada di R, kalau bernilai 0 kalau dia tidak ada di R. Gitu ya. Oke, 1,3 ada di R, 1,4 baris ke-1 kolom ke-4 juga ada di R, 2,1 berarti baris kedua kolom ke-1 ada di R, 3,2 berarti baris ketiga kolom kedua ada di R. Nah, sisanya adalah 0. Ini 00, 000, 000, dan yang terakhir adalah 000. Jadi ini adalah matriks dari si relasi R-nya. Gitu ya. Ini adalah ukuran 4 kali 4, karena N-nya sama dengan 4. Oke, lalu gimana untuk MR kuadrat? Nah, MR kuadrat ya berarti kalian kaliin gitu ya. Jadi kalian mengalihkan dari MR, kalian kali dengan MR. Ya, ini saya tinggalkan ya. Kalian bisa mencobanya sendiri bahwa nanti hasilnya adalah 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, dan 0, 1, 0, 0. Gitu ya. Kalau dijabarkan jadi apa? Nah, sebenarnya kalau kalian mau jabarin, hasilnya sama seperti R pangkat 2 di sini, gitu ya. Oke, di sini saya coba jabarkan, berarti R pangkat 2 ini anggotanya apa? Anggotanya adalah di sini ya. Ini kan baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Oke, berarti di sini. Berarti dia adalah 1,2. Ini 2,1. Ini 2,4, dan yang terakhir ini adalah 3,1. Jadi R kuadrat adalah 1,2, 2,1, 2,4, dan 3,1. 2,4 dan 3,1. Oke, hasilnya sama nih, gitu ya. Jadi, kalau kalian menuliskan dalam bentuk himpunan, di dalamnya ada elemen pasangan terurut juga bisa, kalau dalam bentuk matriks juga bisa, gitu ya. Lalu kalau MR pangkat 3 gimana? Jadi ini sama ya dengan teorema 3, yaitu MR pangkat 2 dikali dengan MR. Gitu ya. Nanti hasilnya akan ketemu untuk matriksnya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0010 dan 0010. Atau kalau kalian jabarkan ke dalam himpunan, jadi R pangkat 3 di sini adalah, yang pertama di sini adalah 1,1, ini adalah baris kedua kolom kedua, 2,2, ini adalah baris ketiga kolom ketiga, 3,3, dan yang terakhir adalah baris ketiga kolom keempat, 3,4. Oke, apakah sama dengan R pangkat 3, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 3, 4? R pangkat 3, ya sama ya, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 3,4. Lalu yang terakhir di sini kita punya ada MR pangkat 4, yaitu merupakan MR pangkat 3 dikali dengan MR. Kalau kalian kalikan
matriksnya gitu ya, akan dapat 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, dan 1, 0, 0, 0. Atau kalau kalian nyatakan ke dalam himpunan, jadinya ini yang pertama yaitu baris ke-1 kolom ke-3, baris ke-1 kolom ke-4, lalu baris kedua kolom ke-1, dan baris ketiga kolom ke-2. Apakah sama dengan R pangkat 4? 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 2. Oke, sama juga ya. Maka di sini kalian akan dapat MR bintangnya adalah MR gabung MR pangkat 2 gabung MR pangkat 3 gabung MR pangkat 4. Ya udah, tinggal dimasukin aja tadi semua matriks-matriksnya, diataukan gitu ya. Ini sama-sama ukuran 4 kali 4. Jadi nanti elemen pertama atau dengan elemen kedua gitu ya. Atau ini juga sama elemen ketiga diataukan dengan elemen keempat. Jadi masing-masing gitu ya. Ini juga sama 4 kali 4 ukurannya, ini 4 kali 4, dan ini juga 4 kali 4. Nanti setelah kalian jabarkan, kalian akan menemukan hasilnya adalah 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan 1, 1, 1, 0. Atau bisa kita katakan R bintang di sini sama aja kayak ini yang pertama ya. 1,1 ke sebelah 1,2, 1,3, 1,4. Ke bawah 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Dan yang baris terakhir 3,1, 3,2, 3,3, dan 3,4. Ini adalah R bintang ini adalah tutupan transitif dari relasi R, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, sama nggak hasilnya? R bintang 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, dan yang terakhir 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan untuk menentukan tutupan transitif dari suatu relasi gitu ya, bisa menggunakan teorema 3 maupun teorema 4. Baik, kita akhiri untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.